Pemirsa Jambi TV tentunya kembali di Dewan Mejawa. Pada malam hari ini masih bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Bapak Dr. Fadli Sudria, SEM Home. Baik, tadi kita sudah berbincang nih Pak mengenai PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk wilayah Provinsi Jambi jenjang SMA dan juga SMK. Tadi kita sudah membahas mengenai anggaran, mengenai SDM-SDM-nya sendiri untuk membentuk generasi-generasi yang berkualitas yang ada di Provinsi Jambi. Saya juga ingin tanya nih Pak, mengenai fenomena di masyarakat. Banyak sekali, kalau dulu nih Pak pada berbondong-bondong untuk masuk ke sekolah negeri. Tapi pada saat ini fenomena yang terjadi di masyarakat pada berbondong-bondong dan rebutan untuk masuk sekolah swasta nih. Ini bagaimana nih Pak pandangan dari Dewan sendiri? Ya, dari data kita peroleh Mbak Putri, anak-anak kita yang lulus di pesantren, MTS dan SMP seprovinsi Jambi itu ada di angka 13.000 sekian. Mereka yang akan duduk dan bisa sekolah di negeri itu hanya ada di angka 7.000. Berarti sisanya pasti dong swasta. Nah hari ini ke depan, bagaimana pemerintah benar-benar mendorong SMA, SMK yang swasta juga, bantuan juga, begitu, supaya animo masyarakat terhadap sekolah negeri tidak begitu besar lagi sehingga tidak ada rebutan. Nah terjadi di tahun kemarin permasalahannya adalah guru-guru swasta ini hearing dengan kita di Komisi 4, Pak, kami baju gratis, sekolah gratis, orang nggak mau sekolah di sini gitu. Kenapa? Karena mereka pada umumnya di negeri. Dan ini juga menjadi problem permasalahan pemerintah hari ini. Jadi ada memang SMA swasta yang favorit, khususnya misalnya di Kota Jambi. Mereka benar-benar selektif dalam hal penerimaan siswa, dan siswa yang tamat di sana memang bisa teruji begitu. Katakanlah mereka tidak mau menerima dana BOS, tidak mau ada bantuan daripada APBD, mereka nggak mau. Itu juga bagus. Sebaliknya lagi, ada juga sekolah yang selalu minta bantuan kepada pemerintah. Tetapi karena sumber daya manusianya kurang, orang enggan bersekolah di situ, karena nilai jualnya nggak ada. Gitu. Nah itu, jadi ada dua permasalahan di swasta. Ada swasta yang benar-benar bisa maju dan berkualitas yang baik, dan mereka memegang kualitas tersebut. Ada swasta yang maunya kuantitas saja, muridnya saja yang mau banyak, tetapi kualitas nggak dijaga. Juga ini jadi permasalahan. Baik, apa fenomena yang terjadi di masyarakat ini yang tentunya banyak pemilih untuk masuk ke sekolah swasta favorit ini, apakah karena hal kurikulum atau seperti apa nih Pak? Ya, pertama berbicara kualitas tadi, di dalamnya ada kurikulum, di dalamnya ada disiplin, di dalamnya ada kualitas yang bagus, laboratorium yang lengkap dan lain sebagainya. Dan pada umumnya mereka yang lulusan di sana memang sekolahnya di luar negeri, kemudian di universitas ternama di Indonesia. Dan itu sudah jaminan begitu. Minimal Unja mereka lulus. Di atasnya dikit UNAN, di atasnya lagi UGM, UI dan lain sebagainya. Kemudian ITB, pada umumnya gitu. Dan jarang sekali bagi kita yang sekolah negeri yang mungkin ada 1-2 orang lah yang lulus di tingkat perguruan tinggi yang ternama di Indonesia. Nah di SMA yang favorit swasta tadi, itu mereka benar-benar. Kenapa tuh Pak hal itu terjadi? Itu tergantung, semuanya adalah ibaratkan makanan ini. Itu dapur, tukang masak ini. Ketika tukang masak ini bisa memainkan, katakanlah masakan ini bagus, ya hasilnya bagus. Rumah makan itu bakal rame gitu. Nah demikian juga dengan sekolah. Kalau SDM gurunya bagus, berkualitas, tidak neko-neko, tidak ada manipulasi, tidak cawe-cawe dalam hal yang lain-lain, ya hasilnya juga bagus. Karena apa? Karena mereka tidak digaji oleh pemerintah, mereka digaji oleh yayasan. Lo kalau nggak disiplin, lo kalau nggak pintar ngajar, nggak bagus, out. Nah kita di negeri tidak. Ya datangnya jam 8, pulangnya nanti jam 10 ngantar anak dan lain sebagainya. Ini kan tidak disiplin. Inilah yang terjadi. Sehingga mohon maaf, kita Provinsi Jambi masih ketinggalan urusan pendidikan. Terutama di provinsi tetangga kita masih di bawah. Kalau nggak salah nomor urut, kalau di Indonesia kita nomor urut 200 berapa gitu.
Baik, sebenarnya hal tersebut bisa dilakukan ya Pak oleh pemerintah Provinsi Jambi, apalagi dengan cakupan wilayah yang cukup luas dan pastinya banyak bidang-bidang juga turut mensupport untuk dunia pendidikan Provinsi Jambi. Hal tersebut harusnya bisa direalisasikan ya Pak ya? Sangat bisa direalisasikan, terutama kepala daerah. Menempatkan, sekali lagi saya ingatkan, menempatkan dinas pendidikan benar-benar orang yang paham dengan pendidikan. Bukan yang non-pendidikan jadi kepala dinas pendidikan, mohon maaf. Kalau memang mau majukan pendidikan, harus orang berpendidikan. Maksudnya pendidikannya ya sarjana pendidikan begitu. Jangan memang di teknik bidangnya gitu, masuk Pak, ke ya. sana, yang lain-lain SE masuk ke sana. Ya itu yang nggak bisa. Sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan tupoksi keilmuan yang dia miliki, sehingga dia sangat paham permasalahan guru karena dia dari guru, paham dia dengan dunia pendidikan. Paham dia dunia pendidikan, di sana ada IQ, intellectual quotient, emotional quotient, intellectual spiritual quotient, dia harus paham semuanya itu. Dan bagaimana apa itu teori pragmatis, apalagi teori Baslo, semua teori-teori itu dia sudah paham, barulah paham pendidikan. Baik, kalau misalnya dari atasnya sudah terbentuk dengan tupoksi tugas yang sesuai dengan bidangnya, yang saya ke bawahnya katakan pasti dengan yakin teori ya, Pak? Baslo tadi itu, bahwa anak lahir di lingkungan yang tidak baik, maka dia akan terjadi tidak baik. Itu 95%. 5% ini adalah genetik. Ya. Nah, ketika hari ini mereka hadir di tengah sekolah yang favorit, ya, maka dia ikut favorit karena dipengaruhi oleh lingkungan. Temannya nggak belajar, gimana dia? Dia harus ikut belajar. Tapi ya lagi-lagi kalau seandainya lahir mereka dari sekolah yang tidak favorit, katakanlah pergi jam 8 pulang jam 10, tambah pula disiplin gurunya tidak ada, ya mereka akan terpengaruh dengan itu. Semua tergantung lingkungan juga ya Pak ya, karena berpengaruh Makanya dalam teori-teori pembelajaran itu harus paham dulu, barulah masuk ke dunia pendidikan, barulah pendidikan kita berubah, mindset semuanya dirubah. Kepala sekolah demikian juga, benar-benar selektif. Lu mau jadi kepala sekolah 1-2 tahun nih, kalau enggak dievaluasi lagi, ada yang baru lagi, karena dengan sistem pembelajaran sekarang ini dengan Merdeka Belajar dia harus paham. Bahkan mohon maaf, kita cek ke lapangan kemarin, ada guru yang tidak paham dengan apa sih Merdeka Belajar. Yang saya tanya bukan murid, gurunya. Apa ini Merdeka Belajar? Nggak paham. Gimana muridnya mau paham ya Pak? Gimana murid mau paham? Itu salah satu contoh. Baik, kita juga ingin membahas nih Pak, untuk pandangan Bapak sendiri mengenai penerapan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal di sekolah-sekolah yang ada di setiap daerah yang ada di Provinsi Jambi nih Pak. Ya, itu sangat penting terkait dengan kearifan lokal, juga harus kita masukkan dalam muatan kurikulum kita. Mungkin karena keterbatasan waktu, bisa saja dalam dua kali dalam seminggu kita masukkan muatan lokal. Mungkin ini di luar pembelajaran, maksudnya di luar jam pembelajaran. Bisa saja ini kita jadikan sebagai ekstrakurikuler lah. Ada tambahan, contoh misalnya hari Sabtu, anak-anak kita pulang jam 12, bisa saja 1 jam terakhir sampai jam 1 mereka harus belajar muatan lokal, begitu kira-kira. Dan ini kemarin kita sudah buat perda tentang itu. Baik, apakah langkah-langkah ke depannya akan segera dilaksanakan? Insya Allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan demikian dalam hal muatan lokal. Sebenarnya kalau berbicara muatan lokal tidak hanya berbicara persoalan SMP, SMA dan SMK saja, tetapi ini harus dari dasar ini. Semua harus ya Pak? Dari sekolah dasar, SMP, barulah SMA. Kalau SMA saja yang kita terapkan, ya mereka otomatis putus di bawah. Benar-benar. Nah ini harus benar-benar kearifan lokal kita. Berjenjang ya jadinya Pak, berkelanjutan ya. Dari SD, SMP. Baik, kita juga ingin tahu nih Pak, dari Dewan sendiri, sejauh mana nih sih Pak partisipasi masyarakatnya dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pendidikan yang ada di Provinsi Jambi? Ya. Antusias daripada masyarakat itu sebenarnya sangat baik, tetapi ada juga beberapa daerah yang tidak mau tahu dalam hal pendidikan, ada juga. Saya kemarin diskusi dengan Ketua PPDB, Pak Kabit, saya bilang, kita sibuk dalam persoalan anak sekolah. Sebaliknya kita berpikir hari ini ke depan, bagaimana kita memikirkan anak-anak yang tidak mau sekolah? Kan ini juga jadi permasalahan. Karena banyak 4,6% tingkat pengangguran di Provinsi Jambi itu adalah mereka yang tidak tamat sekolah dan tamat SMP dan SMA dan SMK. Dan ini adalah pengangguran terbuka. Dan ke depan kita harus memikirkan juga mereka yang tidak mau sekolah, apa solusinya nih?
apakah paket C ini benar-benar kita terapkan di setiap daerah? Paket C ya, paket A, paket B, paket C. Paket C di tingkat SMA. Mereka yang tidak mau sekolah SMA dan tidak mau masuk SMK, padahal ini gratis, dibiayai oleh pemerintah. Apalagi SMK bisa ini, mau sekolah saja dia sudah punya skill dan kemampuan untuk bisa bekerja. Siap terjun Jadi, ke lapangan ya, Pak? ini sebenarnya Mbak Putri, ini seperti lingkaran yang sangat luar biasa, saling sambung menyambung. Artinya begini, ketika mereka tidak mau sekolah, terjadilah pengangguran. Ketika terjadi pengangguran, angka pengangguran tertinggi, maka terjadilah kemiskinan. Kemiskinan terjadi, kejahatan akan terjadi. Dan ini adalah lingkaran setan yang sangat luar biasa ini. Nah, hari ini makanya pemerintah ke depan ini harus berpikir bagaimana anak-anak yang tidak mau sekolah ini bisa kita sekolahkan. Dengan meningkatnya sumber daya manusia, mereka paham, mereka punya skill, dan mereka bisa bekerja. Dengan mereka bekerja, otomatis kesejahteraan. Dan ini mengurangi kos biaya daripada pemerintah terkait dengan kesejahteraan. Daripada kita harus memberikan ikan terus di setiap tahun. Gitu. Artinya memberikan bantuan BLT dan lain sebagainya. Mendingan kita berikan mereka kail. Kailnya di sini adalah pendidikan. Jadi lebih baik kita support pendidikannya harus lebih. Nggak cukup dengan 1,1 triliun saja, makanya harus ada sumber-sumber lain yang harus dilakukan gerakan cepat oleh pemerintah. Kalau tidak, kita jauh ketinggalan dengan provinsi lain. Baik, semoga dengan perbincangan kita pada malam hari ini, pihak-pihak yang bersangkutan harus mendengar. Ini adalah suara rakyat. Ya. Baik, kita juga ingin bahas, Pak. Tadi kita sudah kerap menyinggung mengenai sumber daya manusianya sendiri, SDM-nya sendiri, khususnya guru-guru. Kita juga ketahui bersama bahwa baru-baru ini diterima guru-guru P3K. Apakah ini cukup membantu untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di Provinsi Jambi, atau ada upaya-upaya lainnya nih, Pak? Kalau terkait dengan peningkatan sumber daya manusia, ini di sekolah, saya rasa ini bisa menutupi daripada kekurangan yang ada. Tetapi belum maksimal. Belum maksimal. Kenapa? Karena mereka yang lulus P3K kemarin itu minimal mereka sudah mengajar di sekolah yang bersangkutan 3 tahun. 3 tahun. Ya. Mungkin pengalaman mereka yang 3 tahun mengajar tersebut, itu sudah bisalah mumpuni dalam hal mengajar ke depannya. Tetapi perlu dong mereka ditambah ilmunya dan pengalaman yang lain. Apa sih kurikulum Merdeka Belajar ini? Apa maksud dan tujuan pemerintah ke depan? Nah, seorang guru harus paham ini. Nah, itu kira-kira. Kemudian ada lagi permasalahan yang terjadi hari ini, Mbak Putri, itu di berbagai sekolah yang kita turun ke lapangan menerima laporan. Ini tidak adanya penerimaan administrasi sekolah. Operator sekolah. Mereka inilah peran penting. Penerimaan PPDB, operator. Mau mendapatkan dana DAK ke pusat, melalui operator. Mau gaji dan lain sebagainya sampai kepada penerimaan gaji ini kan ada dari dana BOS, ada dari dana APBD provinsi, ada dari komite. Dan itu semuanya operator. Dikelola oleh operator. Nah, kalau seandainya operator sekolah, mereka sendiri nggak tahu nasibnya kemana, ya otomatis ini diabaikan oleh mereka. Itu yang terjadi di sekolah-sekolah pada umum ini, didengar ini oleh banyak sekolah. Ya. Operator sekolah juga perlu menjadi perhatian, administrasi sekolah ini, perlulah juga ada penerimaan P3K-nya. Ini suara mereka juga di bawah. Kemudian TU, tata usaha. Bagaimana sekolah itu bisa berjalan dengan baik ketika TU-nya hanya semuanya honor. Mereka juga lelah bekerja, lelah untuk honor selama ini, tapi tidak ada kepastian pengangkatan. Kemarin mereka sudah ngadap, gubernur juga sudah ngadap kita. Bagaimana usulan ini ke depan, bukan hanya guru P3K saja, melainkan juga administrasi sekolah dan tata usaha sekolah. Baik, kita harapkan juga ya Pak, karena pastinya ujung tombak kegiatan-kegiatan dan urusan semuanya sekolah ada dari sini ya Pak ya. Semuanya ya. Kita hanya sibuk bicara seorang guru, karena gini, GTK guru dan ketenaga kependidikan. Benar. Nah, ini tenaga pendidik ini, ketenaga kependidikan ini sangat penting. Mereka yang punya peran di luar sekolah, di luar kelas kan mereka yang punya peran penting. Benar, walaupun tidak bertemu langsung dan tatap muka dengan siswanya, tapi segala
urusan di sekolah mereka yang Ada ini. administrasi. Baik, pemirsa Jambi TV, tentu perbincangan kita pada malam hari ini masih akan terus berlanjut dengan Bapak Dr. Fadly Sudria, SEM Hum. Kita masih akan terus berlanjut di Dewan Menjawab pada malam hari ini usai jeda berikut ini.